Halo teman-teman Baba Studio, kembali lagi di materi Google Ads. Kali ini kita akan membahas mengenai cara beriklan di Google Ads menggunakan Google Display Network atau yang biasa disebut dengan GDN. Oke, langsung saja kita praktekkan. Silahkan kalian masuk ke halaman dashboard Google Ads masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menghubungkan Google Analytics dengan Google Ads agar kampanye iklan kita dapat diukur dan dianalisa. Lalu bagaimana caranya? Di bagian alat dan setelan ini kita klik. Kemudian pada pengukuran kita pilih Google Analytics. Nah, jika akun email yang kalian daftarkan ke Google Ads belum pernah kalian hubungkan ke Google Analytics, maka di sini kalian akan diminta untuk membuat akun Google Analytics. Klik di bagian Setup for Free ini. Kemudian pada bagian ini kita diminta untuk mengisikan nama akun Google Analytics kita, ya. Jika sudah, di bagian bawah ini sebenarnya ada tombol next ya. Karena berhubung di bagian kanan ini tidak ada scroll, maka layar ini akan saya perkecil ya. Iya, ini adalah tombol next. Kita klik di bagian next ini. Kemudian untuk tujuan pengukuran ini atau measure, saya pilih web ya. Kemudian kita klik next kembali. Oke, saya akan kembalikan dulu ukuran layarnya agar lebih jelas. Oke, cukup. Nah, yang pertama kita diminta untuk mengisikan nama website kita. Kita isikan di sini. Kemudian di bawahnya kita diminta untuk mengisikan URL dari website kita. Kemudian di bawahnya ini ada industri kategori. Kita pilih yang sesuai dengan konten dari website kita. Ya, oke, saya pilih shopping ya. Kemudian untuk reporting time zone-nya ini sesuaikan dengan negara masing-masing. Saya akan pilih Indonesia. Nah, untuk waktunya ini akan menyesuaikan ya. Setelah itu kita bisa klik tombol create. Kemudian checklist pada bagian ini. Kita scroll ke bawah. Kita checklist kembali di bagian ini. Lalu klik accept. Kita tunggu sebentar. Iya, ini kita sudah berhasil ya. Kita close dulu. Sekarang Google Analytics Anda akan melaporkan atau memberikan feedback tentang bagaimana efektivitas dari kampanye atau kegiatan beriklan berbayar Anda di Google Display Network. Misalnya nih, saya akan mempromosikan produk atau layanan informasi dari URL website theplaza.id. Oke, saya akan buka tab baru dulu di sini. Kemudian saya akan kunjungi websitenya di theplaza.id. Enter. Dan silahkan Anda bisa terapkan untuk website yang Anda miliki masing-masing. Konten website dari theplaza.id ini adalah sebuah layanan yang diberikan bagi Anda yang ingin memiliki sebuah website toko online dalam waktu singkat dan beberapa keuntungan yang didapat jika Anda membelinya. Oke, sekarang kita kembali ke halaman dashboard Google Ads kita. Dan sekarang mari kita lanjutkan cara beriklan di Google Display Network. Yang pertama, Anda harus menetapkan kriteria audiens tertentu, di mana iklan Anda akan ditampilkan agar Google Display Network dapat berjalan secara efektif. Pada menu kampanye di sini, kita akan buat kampanye baru dengan klik tanda plus pada bagian ini, lalu pilih kampanye baru. Nah, ini adalah halaman penentuan pengukuran kesuksesan kampanye. Di sini ada penjualan atau sales yang berarti sukses jika audiens melakukan pembelian di website Anda. Kemudian ada prospek atau leads yang berarti sukses bila audiens memberikan informasinya dan bookmarks website Anda, dan intinya memperluas reach. Kemudian di sampingnya lagi ada traffic situs atau website traffic yang berarti sukses bila audiens mengunjungi website Anda. Lalu ada pertimbangan produk dan merek, kemudian di bawahnya ada brand awareness dan jangkauan, lalu promosi iklan. Untuk praktek kita kali ini, saya akan memilih penjualan atau sales. Kemudian untuk jenis kampanyenya ini saya akan pilih display. Dan untuk subjenis kampanye ini saya akan pilih kampanye display standar. Kemudian kita scroll lagi ke bawah.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan URL website kita. Pastikan tidak ada kesalahan huruf dalam pengetikan website Anda ya. Lalu jika sudah, kita bisa klik tombol lanjut. Oke, ini adalah halaman dashboard New Campaign. Yang pertama, Anda diminta untuk memasukkan nama kampanye. Saya akan masukkan nama kampanyenya di sini. Toko online Indonesia. Ya, seperti ini ya. Saya sarankan berikan nama ID kampanye yang sesuai audiens pilihan Anda. Selanjutnya untuk kolom lokasi ini, saya sarankan target satu negara sasaran, karena setiap negara berbeda kebutuhan. Jika Anda ingin menargetkan beberapa negara, sebaiknya buat kampanye terpisah karena akan memudahkan Anda saat ingin evaluasi hasil kampanye. Kemudian kita scroll ke bawah. Untuk opsi lokasi pada bagian target ini, saya pilih orang-orang di atau secara berkala ada di target lokasi Anda. Bahkan saya tentukan juga di bagian pengecualian ini, yaitu dengan memilih orang-orang di atau yang menunjukkan minat pada lokasi yang Anda kecualikan. Yang artinya adalah tidak akan menayangkan iklan kepada orang-orang di luar target lokasi yang telah Anda tentukan. Dengan settingan seperti ini, dapat dipastikan iklan atau kampanye Anda tetap pada target lokasi dan tidak menyimpang dari sasaran. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya untuk kolom bahasa atau language, sesuaikan dengan negara sasaran, yaitu Indonesia. Di kolom bagian kanannya ini, ada rekomendasi untuk menambahkan bahasa Inggris. Kita klik. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Untuk kolom bidding, ini ada beberapa pilihan. Jika Anda ingin fokus terhadap konversi, maka di bawahnya untuk bagaimana Anda ingin mendapatkan konversi, Anda pilih maksimalkan konversi secara otomatis. Kemudian untuk CPA atau cost per action Anda checklist di bagian ini. Nah, jika Anda baca di sini, standar untuk kampanye display adalah 74.677. Berarti di target CPA ini, saya akan masukkan biayanya di atas standar yang ditentukan. Misalnya 100.000. Ya, seperti ini. Namun nanti setelah dievaluasi, berilah nilai biaya yang semakin rendah. Nah, apabila Anda ingin fokus terhadap nilai konversi, maka secara otomatis yang direkomendasikan untuk sasaran kampanye Anda adalah ROAS, ya, atau Return on Ad Spend, atau bisa dibilang target laba atas belanja iklan. Untuk definisi dan contoh ROAS, Anda bisa arahkan kursor Anda ke bagian ini. Jadi ROAS itu adalah nilai konversi rata-rata yang ingin Anda dapatkan untuk setiap rupiah yang Anda belanjakan di iklan. Kemudian ada rumus bagaimana kita mendapatkan ROAS, yaitu nilai konversi dibagi belanja iklan dikali 100%. Lalu di bawahnya ini ada contoh penggunaan ROAS. Oke, kemudian di bawahnya ini, untuk persentase ROAS sebaiknya di atas 100%. Tapi di sini saya akan mulai dari 80%, yang berarti setiap satu klik audiens yang seharga $1 atau 10.000 kembali dengan 8 sen. Dengan tujuan untuk memastikan terlebih dahulu apakah iklan display yang Anda tampilkan pada audiens sudah tepat atau belum. Bila sudah tepat, maka saya akan naikkan di atas 100%. Namun Anda juga harus memperhatikan agar tidak memberikan presentasi yang terlalu besar, karena akan membuat anggaran yang dikeluarkan juga besar. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya untuk kolom anggaran harian, misalkan di sini saya akan isikan 10.000 per hari. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk metode penayangan, saya pilih standar. Jika Anda memilih dipercepat, maka penggunaan budget iklan kita akan habis lebih cepat, karena iklan yang ditampilkan akan lebih banyak dan lebih sering. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah. Lalu pada setelan tambahan ini bisa kita klik. Pada kolom rotasi iklan ini, saya sarankan pilih dioptimalkan, karena dengan pilihan ini Anda bisa memiliki Google Bot yang akan menentukan ukuran display mana yang paling efektif untuk bisnis Anda. Kemudian pada kolom pembatasan frekuensi ini kita klik. Kita scroll ke bawah biar lebih jelas.
Di sini Anda bisa batasi secara manual agar Googlebot tidak menampilkan iklan Anda pada audiens yang sama berulang-ulang, atau biarkan Googlebot yang mengoptimasi iklan Anda. Di sini saya akan pilih biarkan Googlebot yang akan mengoptimasi iklan saya. Kemudian pada pengecualian konten ini kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah agar lebih jelas. Nah, pada bagian ini Anda bisa tentukan agar iklan Anda tidak ditampilkan di website-website negatif atau politik atau hal sensitif lainnya agar tidak merusak citra perusahaan. Saya akan pilih 3 opsi ini. Jika sudah, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian untuk kolom nama grup iklan di sini, saya akan isikan keyword pertamanya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Untuk audiens, pilih sesuai website Anda ya. Kalau saran dari saya, pada tab search atau jelajahi ini, tetap targetkan pemasaran ulang dan audiens serupa. Untuk custom intense audience pada tab search atau telusuri ini, kita bisa gunakan keyword. Misalnya di sini saya akan gunakan keyword toko online. Lalu tambahkan kira-kira 10 list deskripsi di bawah ini. Oke, untuk keywordnya akan saya tambahkan di sini Indonesia. Kita cari lagi. Ya, ini cukup ya, sudah 10 kita pilih. Sebenarnya semakin banyak akan semakin bagus karena cakupan audiens semakin luas. Tapi jangan gunakan keyword yang terlalu umum ya. Dan jika sudah selesai, kita bisa scroll ke bawah. Kemudian klik pada bagian demografi ini. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Untuk demografi, sesuaikan dengan analisa yang ada. Tapi pastikan juga hasil analisa tersebut sesuai dengan target audiens dari kampanye Anda sehingga kampanye berhasil lebih efektif. Misalkan di sini saya targetkan untuk gender adalah perempuan dan laki-laki. Untuk tidak diketahui ini akan saya uncheck list. Kemudian untuk usia, kira-kira nih usia berapa sampai berapa tahun sih yang bisa menggunakan dan mengoperasikan aplikasi toko online The Plaza. Di sini saya akan filter usianya dari umur 18 sampai 44 tahun. Nah, untuk bagian ini akan saya uncheck list. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk status keluarga dan pendapatan rumah tangga akan saya biarkan default seperti ini. Tidak ada yang saya ubah karena aplikasi toko online The Plaza ini bisa dijangkau oleh dua golongan ini tanpa harus memfilternya lebih spesifik. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya adalah penargetan konten. Kita klik di bagian ini. Nah, di sini Anda bisa persempit audiens berdasarkan minat, yaitu kata kunci, topik, atau penempatan. Saya akan fokus di penempatan atau placement, yaitu menentukan website-website yang memiliki visitor tinggi dan sesuai audiens saya. Kita klik di bagian penempatan. Kemudian kita pilih situs. Kemudian pada bagian search ini kita masukkan kata kunci atau keywordnya, yaitu toko online. Oke, di sini saya akan memilih website-website yang memiliki visitor tinggi dan sesuai dengan audiens saya.
Oke, saya pikir cukup. Di sini poin penting yang perlu Anda perhatikan adalah Anda juga perlu untuk berhati-hati jika fitur ini Anda aktifkan. Jadi jika fitur ini Anda aktifkan, maka target audiens Anda semakin sempit atau bahkan terlalu sempit. Bila laporan impresi sudah di bawah 200.000, maka sebaiknya tidak perlu memanfaatkan dari fitur ini. Jika sudah, kalian bisa scroll lagi ke bawah. Selanjutnya pada kolom perluasan penargetan ini, geser slider ini ke arah kanan untuk mendapatkan jangkauan yang lebih luas. Anda bisa memanfaatkan fitur ini jika nilai impression Anda masih di bawah 200.000. Karena nilai impression saya sudah di atas 200.000, maka saya tidak perlu perluas jangkauannya. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah. Oke, ini adalah langkah terakhir, yaitu mengupload tampilan ads. Nah, Google hanya menerima 3 format image ya, yaitu GIF, JPG, dan PNG dengan maksimal size 150 KB. Untuk ukuran yang disarankan yaitu 320 x 50 pixel, 300 x 50 pixel, 728 x 90 pixel, 160 x 600 pixel, dan 300 x 250 pixel. Oke, saya scroll dulu ke bawah agar lebih jelas. Perhatikan di sini ada 2 layar preview ya. Di sisi kanan ini adalah tampilan ads dari apapun yang kalian ketikkan pada kolom keterangan yang ada di sisi kiri. Dan di sisi kanannya ini Anda bisa lihat preview tampilan iklan Anda dalam mode seluler maupun desktop. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengupload gambar dan logo. Kita klik. Nah, ini adalah gambar yang berhasil didapat oleh Google Ads dari hasil scan ke website kita. Nah, untuk ketentuannya di sini, gambar yang harus diupload minimal 1 gambar berbentuk landscape dan 1 gambar berbentuk persegi. Nah, untuk ukurannya, jika persegi Anda bisa menggunakan ukuran 800 x 800 pixel, sedangkan untuk landscape ukurannya bisa 1200 x 628 pixel. Sedangkan untuk logo gunakan 4:1 seperti 800:200 pixel dan 1:1. Saya akan pilih gambar ini. Kemudian untuk opsinya, saya akan gunakan sebagai gambar. Oke, di sini kalian bisa atur terlebih dahulu. Jika sudah, klik lanjut. Untuk logo, saya akan upload dari komputer saya dengan cara klik pada bagian tab upload ini. Kemudian klik pilih file untuk diupload. Oke, ini adalah logo yang akan saya ambil. Kita pilih, kemudian klik open. Kemudian kita arahkan ke gambar ini, kemudian kita klik di bagian ini, gunakan sebagai logo. Jika sudah, klik lanjut, lalu klik simpan. Kemudian untuk video itu sifatnya opsional, boleh Anda upload, boleh tidak. Dan jika upload maksimal adalah 5 video. Dan untuk opsi video ini saya tidak akan memakainya ya. Oke, sekarang kita scroll lagi ke bawah. Oke, dan sekarang kita bisa mulai dari pengisian judul ya. Kemudian selanjutnya kita bisa mengisikan deskripsi di bagian ini. Iya, seperti ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Untuk nama bisnisnya juga bisa Anda isikan di sini. Ya, seperti ini ya. Kemudian pada opsi URL iklan ini bisa kalian klik. Pada akhiran URL final ini, Anda bisa isikan landing page yang akan menjadi ukuran konversi ya. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita klik pada opsi lainnya ini. Nah, di bagian ini Anda bisa tambahkan tombol CTA atau Call to Action. Kita pilih CTA ini. Kita scroll ke bawah. Nah, untuk bahasanya ini kita bisa sesuaikan ya. Saya akan gunakan bahasa Indonesia. Kemudian untuk Call to Action-nya bisa kalian pilih ini. Di sini saya akan pilih
beli sekarang. Jika sudah, kita bisa klik tambahkan ke grup iklan. Oke, di sini jika kita lihat ada satu error. Kita lihat ke atas dulu. Di bagian mana yang error? Oke, di sini kita harus mencantumkan judul panjang. Saya akan masukkan di sini. Ya, seperti ini. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita klik kembali tambahkan ke grup iklan. Selanjutnya Anda tinggal klik buat kampanye dan Anda telah berhasil beriklan di Google Ads Display Network yang berupa iklan bergambar di browser Audience. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.